Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam saya dari Ustaz Reza Arsyibhara. Alhamdulillah, semoga kiranya yang menonton video ini semakin sehat dan semakin dia diberikan kemudahan rezekinya ataupun kesehatan terhadap dirinya. Jadi kali ini kita akan membahas kenapa laki-laki lebih gampang cepat meninggal daripada wanita. Jadi kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, penyebabnya ialah karena laki-laki tidak ada halangan sebulan sekali. Jadi itu penyebab banyak laki-laki itu meninggal atau banyak mati konyol, walaupun namanya maut itu di tangannya Allah dan Allah yang lebih mengetahui perkara tentang kematian. Jadi janganlah sampai mati konyol. Jadi penyebab laki-laki itu sering yang namanya gampang sakit-sakitan atau gampang lebih meninggal duluan daripada wanita itu diakibatkan pertama ialah karena dia tidak rutin berbekam. Karena kenapa? Laki-laki itu tidak ada keluar darah sebulan sekali. Beda sama wanita. Kalau wanita dia mengeluarkan darah sebulan sekali ataupun halangan. Jadi itu yang pertama penyebab makanya laki-laki lebih rentan gampang meninggal daripada wanita. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua dikarenakan laki-laki menghadapi masalah menggunakan logika. Gak senang kali logikanya, maka dia tidak bisa nangis. Itu laki-laki. Nah, sementara wanita dia menghadapi masalah menggunakan hati. Gak senang kali di hatinya, maka wanita ini bisa cepat nangis. Beda sama laki-laki. Laki-laki bisa nangis itu kalaupun udah dia kejepit pintu ataupun ada permasalahan yang sangat paling mendalam baru dia bisa nangis. Jadi rata-rata laki-laki itu susah untuk nangis. Jadi itu dua saja penyebab makanya laki-laki lebih rentan gampang meninggal daripada perempuan. Itu penyebabnya. Yang pertama, tidak ada halangan sebulan sekali. Itu penyebabnya. Jadi laki-laki harus berbekam untuk menjaga kesehatan dirinya. Dan yang kedua, wanita itu memang laki-laki menghadapi masalah menggunakan logika, beda dengan wanita. Jadi bagi ibu-ibu ataupun yang udah di atas 45 tahun ke atas yang sudah menopause dan dia tidak ada halangan lagi, jadi penggantinya itu berbekam. Jadi kenapa harus berbekam? Jadi umur darah itu sekitar 120 hari. Lewat dari 120 hari maka dia akan menjadi bangkai di dalam darah. Itu umur darah sekitar 4 bulan. Jadi kalau nggak pernah berbekam nanti ada 4 yang dirasakan. Yang pertama, kebas-kebas, keram-keram, pegal-pegal, pundaknya berat, leher kaku. Itu gejala pertama. Gejala kedua, apa yang dirasakan? Gejala kedua yang dirasakan itu ialah bisulan, kurian, panuan, gatal-gatal. Karena kenapa? Darah ketika kita berenang di kolam, ketika kita masih hidup, maka kita bisa berenang di bawah dasarnya kolam. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka kita akan mengambang atau mengapung. Jadi darah kalau tidak layak pakai di kulit, maka dia akan naik ke permukaan kulit. Seperti bisulan, jerawatan, kurian, panuan. Jadi itu dia yang kedua, kalau kita tidak pernah berbekam. Yang ketiga ialah susah tidur. Jadi orang susah tidur ini dikarenakan ritme jantungnya nggak normal. Jadi jantungnya pompa kencang, jadi perasaannya gelisah dan was-was. Dan ketika dia banyak makan sedikit salah, dia kena penyakit lambung. Yang keempat, kalau tidak pernah berbekam, nanti apa yang dirasa? Yang keempat inilah dia yang penyakit yang paling parah, kanker, stroke, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, gagal ginjal ataupun cuci darah, ataupun penyakit-penyakit lainnya seperti asam urat ataupun penyakit gula, diabetes. Penyakit-penyakit parah akan sering datang. Karena kenapa? Darah itu punya massa. Dan jikalau dia tidak dikeluarkan, maka nanti akan menjadi penyakit bagi dirinya. Jadi kenapa harus berbekam? Kata Rasulullah,
Inna syaitana yajri min abdi adam majrud dam, sesungguhnya syaitan itu masuk pembuluh darah anak Bani Adam. Jadi kenapa harus berbekam? Kalau dikusuk di kepala, nanti dia pindah ke kaki, dikusuk ke kaki, pindah ke perut, dikusuk di perut, pindah ke pinggang. Jadi berbekam itu bukan saja untuk menangani penyakit medis dan non medis, tapi juga dia penyakit gangguan jin juga termasuk. Jadi itu makanya kita harus berbekam. Jadi untuk bagi masyarakat ataupun bapak ataupun ibu-ibu yang berada di daerah dimanapun Anda berada, ada baiknya berbekamlah di tempat daerahnya terdekat. Karena kenapa? Itu pengobatan langit. Karena kenapa? Manfaat berbekam itu sangat banyak khasiatnya. Ya, semoga kiranya bermanfaat bagi bapak dan ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.